Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan mereview mengenai satu cryptocurrency platform yang bernama BC Club ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sini, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk ke videonya. Nah, awal buat elu yang terus nonton DCWT, kemungkinan besar tahu bahwa berita ini kita bahas sekitar mungkin seminggu lalu lah ya. Dimana Standard Chartered baru saja ya membuka, atau lebih tepatnya gini nih ya, suatu firm kripto yang bernama Zodia yang dimiliki oleh Standard Chartered baru saja launch di Hong Kong. Nah, dengan berita ini tentunya banyak orang yang melihat bahwa wah, potensi kripto sepertinya makin besar nih ya. Kayaknya nama-nama besar yang orang sering dengar gitu ya, kayak Standard Chartered tentunya adalah salah satu bank terbesar di dunia, mulai masuk ke dunia kripto ya. Kenapa? Kalau menurut gua lagi-lagi kita sudah mau mendekati halving, dan sepertinya ya nama-nama besar ini, entitas-entitas besar seperti ya Standard Chartered, lalu JP Morgan, lalu arguably BlackRock yang paling besar ya, itu semua melihat potensi kripto ya. Nah, tetapi kebanyakan dari kita mungkin berpikir, oke, hanya sekedar kita beli, udah gitu kita nanti bisa profit nih. Nah, tetapi kebanyakan dari kita mungkin masih sedikit kurang mengerti apa perbedaannya ya, perbedaannya teknologi blockchain ya dengan standard banking system. Karena sebenarnya kalau kita mau ngomong, mereka ini dua-duanya ya, yang traditional transfer ini yang bisa dibilang sistem perbankan sekarang, dengan blockchain itu sama-sama ledger sistemnya. Nah, tetapi perbedaannya tuh cuma ada di satu layer saja. Yang satu punya intermediaries, yang satu tidak begitu. Jadi ada pihak di tengah, penengah di sini ya. Nah, kalau blockchain enggak. Ini semua terjadi transaksi antara wallet ke wallet. Nah, terus ada yang bingung, tapi siapa yang verifikasinya? Kalau di traditional transfer, ini seperti penggunaan PayPal, penggunaan kayak kalau di Indo disebutnya Western Union disebutnya ya, ngirim duit secara langsung. Gue bahkan nggak ngerti spesifik di Indo ngomongnya apa ya. Kalau di bukan Amrik, kalau Inggrisnya bank transfer gitu. Kalau di Indo bilangnya kayak transfer pakai Western Union gitu ya. Nah, tapi intinya mereka pakai intermediaries, orang penengah. Penengahnya ini adalah bank. Nah, yang sering kali terjadi adalah apa? Ini duit-duit lo, tapi kadang-kadang bank nggak boleh lah ngirim ke sini, nggak boleh lah ngirim ke situ gitu ya. Atau bahkan biayanya mahal banget ya buat lo yang mungkin kerja di luar dari Indonesia, pernah bank transfer gitu ya, pakai sistem dalam tanda kutip Western Unionnya gitu kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, itu lo pasti pernah merasakan besarnya fee yang harus dibagi ke bank gitu. Nah, tentunya ya buat elu yang belum tahu blockchain dan mau coba untuk menggunakan blockchain gitu ya, itu jauh lebih murah gitu. Nah, jadi sebenarnya itu inti utama dari penggunaan si blockchain itu sendiri. Terjadi transaksi dengan mudah dan sangat mudah untuk diverifikasi gitu ya, murah dan mudah untuk diverifikasi. Tetapi ya kita harus lebih tanggung jawab. Kalau di bank ya mungkin secara kalau misalkan kita aduh lupa password, lupa ini, lupa itu, masih bisa selamat gitu ya. Tapi kalau di blockchain kita lupa password, kita lupa seed phrase, ya sudah habis begitu ya. Nah, jadi lagi-lagi ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Nah, tetapi dengan sistem menggunakan blockchain ini tentunya jadi lebih luas pemakaiannya. Bukan hanya transaksi saja, tapi bisa juga loncat ke smart contract seperti di Ethereum dan seterusnya. Nah, dengan adanya sistem blockchain ini otomatis jadi pengiriman uang ya, atau lebih tepatnya pengiriman kripto lah, itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan pengiriman uang fiat lewat perbankan. Mudah dan murah ya. Nah, tapi bukan cuma itu saja. Tentunya kalau yang berhubungan dengan review kita pada hari ini, nah otomatis dengan adanya teknologi blockchain ini untuk kita melakukan prediction itu jauh lebih mudah ya. Jadi CBC Club ini adalah suatu platform prediction lah gitu kasarnya ya. Nah, di sini dia tentunya akan masuk juga ke Web 3.0 di mana mereka ini menggunakan sistem DAO atau Decentralized Autonomous Organization di dalamnya itu sendiri ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang menjadi solusi mereka adalah mereka itu menggunakan sistem yang terdesentralisasi gitu. Jadi
semua data dari si BC.club ini akan direcord on chain begitu. Jadi seringkali platform-platform prediction seperti ini ya sering dalam tanda kutip curang begitu ya. Di mana datanya mereka bisa ubah di tengah-tengah. Nah, karena mereka ini menggunakan blockchain, jadi otomatis semua datanya akan tercatat dan immutable ya. Maka dari itu yang bisa di-verify oleh semua orang gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin menjadi daya tarik si blockchain yang digunakan oleh si BC Club ini sendiri gitu ya. Nah, kalau kita di sini tentunya ya dengan menggunakan juga kripto otomatis paymentnya jauh lebih mudah gitu ya. Nah, di sini mereka bisa mensupport berbagai macam cryptocurrency untuk payment dan juga untuk settlementnya. Nah, selain itu juga di sini karena mereka menggunakan kripto jadi cross border begitu. Nah, kan ada beberapa misalkan platform-platform yang lebih tradisionalnya lah gitu ya yang masih menggunakan sistem perbankan itu otomatis akan lebih sulit gitu dan cenderung lebih mahal gitu. Biasanya ada lagi yang di tengah-tengahnya misalkan kursnya $1 jadi lebih mahal 1,2, 1,10 sen dan seterusnya. Nah, 10 sennya itu diambil sama intermediaries. Sini enggak karena semua sistemnya menggunakan blockchain, lu beli sendiri tokennya, lu pakai langsung di sini gitu. Nah, selanjutnya privacy. Ya, untuk privacy ini sendiri lagi-lagi tergantung kriptonya spesifiknya ya. Kita bisa dibilang nggak jadi anonim sih, tergantung. Kalau sampai kita udah tarik ke wallet kita, udah gitu kita pindahkan ke fiat di exchanger, otomatis itu udah akan ketahuan dari siapa. Jadi anonymity ini seringkali orang mungkin salah paham ya. Jadi selama lu nggak cairkan ke fiat ya benar. Jadi anonymous begitu. Tetapi sekarang kita masih belum di tahap di mana kripto ini bisa diterima oleh semua vendor di dunia. Maka dari itu jadi ya anonymity-nya ini ya arguably to a certain level aja gitu ya. Nah, terus dari situ juga di sini mereka ada provide juga third party cryptocurrency payment dan juga settlement services untuk si platform mereka ini sendiri ya. Nah, selanjutnya kalau kita juga di sini ya dia mereka menggunakan Web 3.0 teknologi juga untuk services mereka ya seperti services untuk entrepreneurs dan juga covering untuk design, development dan juga deployment mereka itu sendiri. Dan mereka juga menggunakan smart contracts untuk semua on-chain data mereka dan seterusnya juga. Jadi lagi-lagi mereka benar-benar ingin masuknya ke Web 3.0 dan semua yang mereka lakukan di CBC Club ini bisa tercatat di blockchain gitu ya. Nah, selanjutnya mereka juga ada treasury dan expansion juga strategi. Nah, bentuknya itu DAO. Jadi buat lo yang kesannya melihat potensi di industri prediction gaming ini gitu ya. Nah, lo bisa mungkin punya kesannya tuh kayak punya hak voting gitu di dalamnya. Karena saat lo memegang si token ini, lo juga bisa vote dengan token yang lo pegang gitu ya. Jadi ya sistemnya simpelnya kayak DAO. Ini DAO yang percis yang kayak ingin diimplement sama si Vitalik Buterin lah kurang lebih di awal-awal Ethereum, walaupun sayangnya waktu itu belum berhasil ya, malah kena kalau nggak salah 51% attack ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai si tokennya itu sendiri. Tokennya gimana sih? Nah, total circulation itu ada 1 juta, bukan 1 juta, 1 miliar, 1 miliar token ya. Nah, di sini mereka menggunakan sistem token yang deflasi ya, which is ya in theory good ya, di mana dia akan ada buyback dan burn mechanism untuk mengurangi sirkulasi si BCB token ini sampai terakhirnya itu 100 juta saja, berarti akan mengurangi 90% gitu ya. Nah, menurut gue efektif atau enggak? Jujurnya ya, selama ini kalau sampai sebesar itu berarti kan 90% nih. Nah, gue ada sedikit bingungnya tuh mau dikurangin dari mana begitu. Karena kalau kita lihat 90%, ya lagi-lagi gue bingung mau dicabut dari mana. Tim holdingnya cuma 10%, ya berarti 100 juta. Terus partners and consultant itu juga 100 juta. Nah, untuk DAO, fund dan lain-lain gitu, apakah mungkin diambil dari 3 sini gitu ya? Ini juga masih 80. Nah, jadi gue bingung 90% tuh gimana si spesifiknya. Ya, jadi ini sedikit tanda tanya sebenarnya. Ini bisa dari 1 miliar dikurangin sampai jadi tinggal 100 juta aja gimana gitu. Sistemnya mau burn-nya dari mana? Kalau BNB kan jelas tuh, dia ada berapa banyak yang akan di burn gitu. Nah, dan dari setiap mungkin disebutnya per cycle-nya dia umumkan begini dan seterusnya. Nah, di sini akan dibilang mungkin ada buyback. Nah, buyback ini dia masukin dari mana? Apakah dari uang tim holding dan seterusnya? Nah, ini sedikit tanda tanya juga gitu. Jadi untuk tokennya secara tokenomicsnya
mungkin perlu ada penjelasan yang lebih detail bagaimana dia bisa dari 1 miliar berkurang bisa sampai ke 100 juta. Begitu ya. Tapi in theory kalau kita tokennya deflasi, in theory harusnya bisa membuat harga cenderung naik gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih detailnya mungkin di bagian si prediction game-nya itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian si prediction game-nya itu sendiri. Seperti biasa, yang mungkin yang paling populer adalah sports ya, di mana di sini akan ada football, ada juga basketball, dan juga bahkan ada e-sport di sini ya. E-sportnya ada apa ya? Kemungkinan Dota mungkin ya. Nggak tahu nih apa ya. Baru satu aja spesifiknya ya, tapi tetap aja yang paling ramai tentunya football ya. Lu bisa pilih dari berbagai macam liga gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih gambarannya ya. Overall nggak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan berbagai macam prediction platform lainnya gitu ya. Nah, jadi intinya gimana? Intinya menurut gua ini adalah suatu project yang mungkin ya lagi-lagi dia meleverage kekuatan blockchain untuk bisa lebih transparan, itu yang pertama. Yang kedua adalah lebih mudah untuk urusan payment gitu. Jadi itu dua hal tentunya bisa membuka barrier permasalahan besar dari platform-platform prediction yang mungkin lebih ke dulunya lah gitu, yang 2.0. Ini kan Web 3.0 nih. Jadi gue sebutnya yang kayak dulunya tuh yang 2.0 ya. Nah, di sini cara penggunanya mungkin buat orang yang sering pakai prediction sites atau platform ini ya udah nggak terlalu susah lah ya ngebayanginnya. Jadi overall sih untuk cara pemakainya harusnya sih orang yang sudah sering coba ya akan kebayang. Nah, tetapi otomatis saat lu bermain game seperti ini ya, game prediction ini bukanlah investasi. Udah jelas ini lu bermain game gitu ya. Nah, di sini untuk sisi investasinya sendiri kalau gue pribadi ngelihatnya ini masih resikonya besar ya, masuknya masih besar banget bahkan, karena kalau kita di sini secara tokenomicsnya dia masih ada yang sedikit tanda tanya begitu. Ini ngurangin dari 1 miliar ke 100 jutanya gimana, kalau dia ngomong buyback apakah dia masukin dana langsung dari si tim dev atau seterusnya begitu. Jadi kalau gua pribadi sih ngelihatnya ini masih suatu tanda tanya besar begitu. Nah, tetapi seperti yang kita tahu kita sudah mulai masuk ke bull market. Token kadang-kadang bisa suka loncat-loncat cukup tinggi begitu. Jadi buat elu yang ya apa mungkin secara apa namanya si risk tolerance yang tinggi ya mungkin boleh saja pertimbangkan. Tapi kalau gue pribadi sih buat elu yang cenderung masih baru masuk kripto lebih fokus lah ke yang apa namanya yang besar-besar dulu lah seperti BTC dan Ethereum dulu, pelan-pelan masuk ke alts yang secara fundamentalnya kuat gitu ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.